Pelaksanaan manajemen brooding yang tepat dan nyaman akan menentukan keberhasilan pemeliharaan ayam broiler. Hal yang perlu diperhatikan saat brooding antara lain kontrol pemanas atau suhu optima, manajemen sirkulasi udara, konsumsi air minum dan konsumsi pakan dini all feeding. Selain itu diperlukan juga pengaturan pencahayaan dan liter yang tepat sehingga kesehatan dan aktivitas ayam untuk makan dan minum juga bisa optimal. Setelah semua syarat untuk kondisi kenyamanan ayam tersebut dipenuhi, monitoring atau pemantauan terhadap pertumbuhan ayam harus dilakukan secara kontinu, sehingga jika terjadi penyimpangan bisa segera dilakukan perbaikan. Demikian sekilas informasi tentang manajemen brooding ayam broiler, semoga dapat menambah wawasan dan bermanfaat. Salah. Penggunaan alas kertas saat dok tiba. Fungsi. Untuk menyerap kotoran pertama sisa vaksin hatchery atau penetasan. Sebagai tempat tebar pakan untuk memudahkan dok mendapatkan dan mengenal pakan. Mempermudah mendapatkan suhu di dalam brooding. Persiapan dan perlengkapan kandang, pemilihan bahan liter sekam padi atau jerami atau serutan kayu halus atau sekertas, penyediaan tempat pakan feeder chick atau nampan, tempat minum dok dan indukan pemanas gas gasolek. Sekam padi bahan yang umum dipakai sebagai liter dan ditabur di lantai dengan ketebalan 10-15 cm sebelum masuk kandang. Sekam padi perlu dikeringkan dan difumigasi atau disemprot dengan desinfektan agar mematikan kuman penyakit yang mungkin ada. Usahakan agar jumlah peralatan sesuai dengan standar kebutuhan dok, agar tidak terjadi persaingan antar dok baik dalam hal pakan, air minum dan ruang gerak. Pada tabel 1 berikut disajikan kebutuhan peralatan dan perlengkapan untuk 1000 ekor dok. Pemberian pakan diberikan secara ad libitum sehingga kebutuhan pakan ayam akan selalu tersedia di tempat pakan dan tidak ada tempat pakan dalam kondisi yang kosong. Pencegahan terhadap pakan yang tumpah di area liter adalah hal penting yang harus diperhatikan sehingga akan terhindar dari pemborosan dan nilai FCO yang tinggi. Berat badan rata-rata merupakan ukuran penting pada pemeliharaan ayam broiler sehingga jika terjadi penyimpangan dari berat badan standar harus segera dikoreksi. Penyebab tidak tercapainya berat badan antara lain disebabkan oleh rendahnya konsumsi air ataupun pakan. Keseragaman berat badan di dalam satu kandang adalah ukuran yang penting juga karena akan menentukan hasil panen yang optimal. Penyebab utama untuk masalah berat badan awal yang rendah atau tidak tercapai sesuai standar adalah konsumsi air yang rendah, suhu air terlalu panas, nipple tidak 360 derajat, tekanan air terlalu tinggi, puting nipple tersumbat kotoran, air kotor, flushing tidak sempurna, konsumsi pakan yang rendah, kualitas pakan, bentuk pakan, ketersediaan pakan dan akses tempat pakan, pencahayaan. Cahaya merupakan kebutuhan hewan secara alami. Selain itu, fungsi yang lain dari cahaya adalah perkembangan sistem kekebalan, mempengaruhi keseragaman, meningkatkan konsumsi pakan, animal welfare. Cahaya dapat merubah perilaku dan aktivitas ayam. Ayam sangat peka warna merah dan ultraviolet. Cahaya merah dapat menyebabkan sifat kanibalisme. Hormon melatonin dan growth hormon diproduksi ketika ayam tidur dan digunakan untuk sintesa protein. Gunakan penghangat yang sesuai standar, biasanya pemakaian gasolek untuk kapasitas 800-1000 ekor dok, bisa juga dengan semawar untuk kapasitas 600-700 ekor dok atau memakai heater baik dari gas maupun solar untuk kapasitas populasi sedang dan besar. Selain itu bisa juga memakai penghangat elektrik atau memakai penghangat tradisional berbahan dari arang, kayu dan batu bara. Penghangat apapun bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan, dilihat dari segi efektivitas dan efisiensinya. Sebagai pertimbangan untuk ternak populasi 1000-7000 ekor bisa menggunakan gasolek atau semawar berbahan bakar gas. Siapkan lampu sebagai sumber cahaya. Kebutuhan pencahayaan penting pada masa brooding untuk menstimulasi kelenjar tiroid agar mensekresikan hormon tiroksin yang berfungsi untuk memacu pertumbuhan ayam. Adanya cahaya yang terang akan mendorong ayam untuk melakukan aktivitas normal seperti makan dan minum. Kebutuhan cahaya pada masa brooding adalah dengan 20-40 watt. Cahaya diberikan selama 24 jam, kemudian dikurangi bertahap tiap minggunya 2 jam yakni dengan dimatikan pada malam hari.
Siapkan termometer untuk melihat kondisi temperatur suhu dan kelembapan di dalam area brooding. Pastikan alat terpasang dan berfungsi dengan baik, sehingga memudahkan dalam pengontrolan. Dengan persiapan yang baik diharapkan mendapatkan hasil yang optimal. Usaha budidaya ternak ayam pedaging broiler tidak akan pernah mati selama manusia membutuhkan daging ayam sebagai asupan protein hewani. Dalam upaya menyediakan suplai daging broiler, ada peran penting dari peternak atau pengusaha ternak. Semua peternak akan berusaha untuk mencapai performa produksi yang optimal, sehingga dalam menunjang keberhasilan pemeliharaan, salah satu kuncinya yaitu keberhasilan masa brooding. Masa brooding adalah masa pemeliharaan broiler dari dok sampai lepas penghangat, sedangkan tujuan dari brooding untuk memberikan keadaan lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan anak ayam. Semua anak ayam harus melewati masa brooding dengan baik sebagai pondasi awal pemeliharaan supaya tercapai keberhasilan performa pada minggu-minggu berikutnya. Keberhasilan masa brooding merupakan dambaan semua peternak. Ada 3 hal penting yang menjadi kunci keberhasilan masa brooding. Pertama, persiapan masa brooding mulai kebersihan kandang dan peralatan, kelengkapan peralatan sekam, koran, cik, guard, tirai luar dan dalam, tempat pakan, tempat minum, penghangat, lampu, termometer. Kedua, sarana produksi peternakan sapronak yang berkualitas baik itu bibit, pakan dan obat-obatan. Ketiga, kontrol keadaan masa brooding meliputi kontrol kebutuhan pakan, air minum, penghangat, cahaya, udara, kebersihan, kepadatan, kenyamanan bobot dan keseragaman ayam. Persiapan masa brooding. Persiapan yang baik dan benar diharapkan bisa memberikan hasil yang optimal. Persiapan yang pertama kali dilakukan yaitu memastikan kebersihan kandang dan peralatan. Hal ini menjadi penting karena anak ayam yang akan masuk pada masa brooding adalah anak ayam umur 1 hari yang masih memiliki sistem imun yang lemah sehingga rentan terkena penyakit. Kondisi kandang dan peralatan yang bersih dan steril diharapkan bisa meminimalkan terjadinya penyebaran penyakit pada ayam. Siapkan kelengkapan peralatan yang menunjang saat brooding seperti alas litter, alas untuk anak ayam bisa menggunakan sekam, serbuk gergaji, ataupun selat yang bertujuan agar kaki anak ayam tidak terluka di atas litter. Alas sebaiknya diberi koran yang bertujuan memberikan rasa nyaman, mempercepat alas menjadi hangat dan bisa untuk penaburan pakan sehingga anak ayam makan secara merata. Setelah itu koran kemudian harus dibuang pada hari kedua. Pemasangan cik guard sebagai pembatas dok pada saat brooding biasanya berbentuk persegi ataupun bulat sebagai pertimbangan untuk kandang open house. Agar hangatnya merata maka sebaiknya gunakan cik guard berbahan seng dengan bentuk bulat selama Februari 1 hari, kemudian lakukan pelebaran yakni ukuran cik guard bulat dengan jari-jari 1,5-2 m untuk kapasitas Januari 800.0 ekor. Gunakan tirai luar dan dalam serta plafon atas agar suhu hangat bisa merata, serta pastikan tirai tidak tertutup rapat agar sirkulasi udara tidak terganggu. Perhatikan ketersediaan tempat pakan dan minum dok. Jangan sampai kekurangan atau kelebihan. Kapasitas satu tempat pakan babi cik ataupun super feeder bisa untuk 50 ekor ayam. Untuk tempat minum bisa menggunakan tempat minum manual maupun otomatis. Sementara itu, penambahan tempat pakan dan minum akan berkolerasi dengan pelebaran yang dilakukan tiap harinya selama masa brooding. Usaha budidaya ternak ayam pedaging broiler tidak akan pernah mati selama manusia membutuhkan daging ayam sebagai asupan protein hewani. Dalam upaya menyediakan suplai daging broiler, ada peran penting dari peternak atau pengusaha ternak. Semua peternak akan berusaha untuk mencapai performa produksi yang optimal, sehingga dalam menunjang keberhasilan pemeliharaan, salah satu kuncinya yaitu keberhasilan masa brooding. Masa brooding adalah masa pemeliharaan broiler dari dok sampai lepas penghangat, sedangkan tujuan dari brooding untuk memberikan keadaan lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan anak ayam. Semua anak ayam harus melewati masa brooding dengan baik sebagai pondasi awal pemeliharaan supaya tercapai keberhasilan performa pada minggu-minggu berikutnya. Keberhasilan masa brooding merupakan dambaan semua peternak. Ada 3 hal penting yang menjadi kunci keberhasilan masa brooding. Pertama, persiapan masa brooding mulai kebersihan kandang dan peralatan, kelengkapan peralatan sekam, koran, cik, guard, tirai luar dan dalam, tempat pakan, tempat minum, penghangat, lampu, termometer.
Kedua, sarana produksi peternakan sapronak yang berkualitas baik itu bibit, pakan dan obat-obatan. Ketiga, kontrol keadaan masa brooding meliputi kontrol kebutuhan pakan, air minum, penghangat, cahaya, udara, kebersihan, kepadatan, kenyamanan bobot dan keseragaman ayam. Persiapan masa brooding. Persiapan yang baik dan benar diharapkan bisa memberikan hasil yang optimal. Persiapan yang pertama kali dilakukan yaitu memastikan kebersihan kandang dan peralatan. Hal ini menjadi penting karena anak ayam yang akan masuk pada masa brooding adalah anak ayam umur 1 hari yang masih memiliki sistem imun yang lemah sehingga rentan terkena penyakit. Kondisi kandang dan peralatan yang bersih dan steril diharapkan bisa meminimalkan terjadinya penyebaran penyakit pada ayam. Siapkan kelengkapan peralatan yang menunjang saat brooding seperti alas litter, alas untuk anak ayam bisa menggunakan sekam, serbuk gergaji, ataupun selat yang bertujuan agar kaki anak ayam tidak terluka di atas litter. Alas sebaiknya diberi koran yang bertujuan memberikan rasa nyaman, mempercepat alas menjadi hangat dan bisa untuk penaburan pakan sehingga anak ayam makan secara merata. Setelah itu koran kemudian harus dibuang pada hari kedua. Pemasangan chick guard sebagai pembatas dok pada saat brooding biasanya berbentuk persegi ataupun bulat sebagai pertimbangan untuk kandang open house. Agar hangatnya merata maka sebaiknya gunakan chick guard berbahan seng dengan bentuk bulat selama Februari 1 hari. Kemudian lakukan pelebaran yakni ukuran chick guard bulat dengan jari-jari 1,5-2 m untuk kapasitas Januari 800.0 ekor. Gunakan tirai luar dan dalam serta plafon atas agar suhu hangat bisa merata, serta pastikan tirai tidak tertutup rapat agar sirkulasi udara tidak terganggu. Perhatikan ketersediaan tempat pakan dan minum dok. Jangan sampai kekurangan atau kelebihan. Kapasitas satu tempat pakan babi chick ataupun super feeder bisa untuk 50 ekor ayam. Untuk tempat minum bisa menggunakan tempat minum manual maupun otomatis. Sementara itu, penambahan tempat pakan dan minum akan berkolerasi dengan pelebaran yang dilakukan tiap harinya selama masa brooding. Dalam menjalankan usaha budidaya ayam pedaging, selain dituntut untuk memperhatikan masa kritis, peternak juga dituntut untuk memperhatikan tahap akhir pemeliharaan yaitu masa panen. Masa panen akan menunjukkan berhasil atau tidaknya usaha budidaya yang kita jalankan. Aktivitas panen merupakan proses akhir dari keseluruhan kegiatan budidaya. Proses panen akan menjadi penentu akhir yang didapat oleh peternak dari hasil usaha selama pemeliharaan. Angka estimasi akan dihitung oleh manajer maupun operator kandang dengan hasil bisa sesuai dengan prediksi atau malah meleset dari proyeksi yang telah dilakukan. Kita perlu menentukan waktu panen yang tepat untuk menjual daging ayam sehingga akan diketahui keuntungan yang akan diperoleh. Berikut beberapa hal penting yang bisa menjadi pertimbangan di antaranya. Biasanya peternak ayam pedaging sudah banyak memanen ayamnya di umur plus atau minus 35 hari dengan bobot hidup antara plus atau minus 2,5 kg per ekor ayam. Waktu panen ini bisa pula disesuaikan dengan waktu pencapaian bobot badan ayam yang digemari konsumen. Konsumen rumah tangga di Indonesia kebanyakan menyukai ayam pedaging ukuran kecil 1,5 kg, sedangkan ukuran besar biasanya diperuntukkan tujuan pengolahan ayam tertentu, sate, opor, dan lain-lain, atau untuk industri pengolahan daging ayam, nugget, sosis, dan lain-lain. Faktor fluktuatifnya harga jual daging ayam di pasaran juga bisa menjadi pertimbangan penentuan umur panen. Harga jual daging ayam biasanya akan meningkat saat menjelang hari-hari besar agama sehingga periode pemeliharaan bisa dipersingkat dan dijual lebih awal. Agar keuntungan yang diperoleh lebih besar. Apabila harga jual di pasaran rendah, maka peternak bisa memperpanjang periode pemeliharaan namun tetap perlu diselaraskan dengan bobot ayam dan nilai F-nya yang diperoleh. Feed Conversion Ratio atau nilai konversi ransum didefinisikan sebagai nilai satuan yang menunjukkan perbandingan antara jumlah kilogram ransum yang dikonsumsi ayam untuk menghasilkan satu berat badan. Semakin besar nilai F-killer berarti efisiensi penggunaan ransum pun semakin kurang baik. Begitu pula sebaiknya standar nilai F-killer biasanya sudah ditentukan dari pihak perusahaan pembibit breeder agar peternak bisa terus memantau setiap minggunya. Tak jarang pertimbangan untuk panen lebih awal terkait adanya serangan penyakit yang mengakibatkan meningkatnya biaya pengobatan dan biaya ransum selama ayam sakit, belum lagi adanya resiko penurunan bobot badan dan kematian yang bisa mengurangi keuntungan usaha.